Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis nomor 412 yang mana hadis ini menceritakan tentang uh, kamar khusus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mempunyai ruangan khusus di masjid yang mana ruangan itu Rasulullah khususkan untuk beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan fasalla fiha fatatabbi'a ilaihi rijalan faja'u yusalluna bisolatihi al-hadis wa fihi abdulus solatil mar'i fi baitihi illal maktubata muttafaqun alaih. Wa an Zaid bin Sabitin, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat hujratan mukhassafatan, suatu kamar mukhassafatan yang terbuat dari pelepah kurma. Mukhassafatan ini pelepah kurma. Fasalla fiha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kamar tersebut. Fatat tabi'ah ilaihi rijalun, orang-orang ini sahabat-sahabat Rasulullah mencari-cari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi karena biasa Rasulullah itu ada di masjid, ini kok gak ada, maka dicari oleh sahabat pada waktu itu. Faja'u, dan akhirnya mereka menemukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusalluna bisolatihi, yang mana mereka mengikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-hadisu, hadis hingga akhir hadis. Wa fihi, dan di dalam pada hadis ini juga disebutkan afdhalus sholatir mar'i fi baitihi, yang mana paling utamanya sholat seseorang fi baitihi, yang dilakukan di dalam rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat fardu, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, yaitu Zaid bin Sabit. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu membuat suatu kamar khusus yang terbuat dari pelepah kurma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di dalam itu sendirian. Jadi sahabat waktu itu, karena Rasulullah ini nggak ada, dicari oleh sahabat sampai akhirnya ketemu. Nah, pada waktu mereka menemukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini sedang sholat, diikuti oleh sahabat beliau pada waktu itu. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan sholat seseorang yang paling utama ialah sholat yang dilakukan di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah itu sendiri, amalan-amalan itu sendiri, karena ada istilahnya ada mappingnya lah, kayak gitu.
mana sholat ya, mana ibadah yang paling utama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin melaksanakan ibadah tersebut bersama sahabatnya. Ada juga yang sifatnya sunnah, sunnah muakkad. Itu juga Rasulullah sholat bersama sahabatnya juga, tapi ya tidak berjamaah kayak gitu. Tapi Rasulullah rutin melaksanakannya kayak gitu. Jadi ada banyak, makanya tidak semua sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ikuti. Ada banyak sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti uh, mappingnya para ulama. Jadi yang wajib, yang harus kita ikuti ini. Kemudian yang sunnah ini sebagai tambahannya. Kemudian yang nggak bisa kita ikuti ya ini. Itu sudah ada kayak gitu. Emang ada sunnah yang nggak bisa diikuti oleh umatnya? Ada. Salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi mahar kepada istri beliau, yang mana eh, mahar yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah itu sebanyak 20 ekor onta betina. Itu kalau kita mau ikuti itu berat rasanya. 20 ekor onta betina itu kalau dirupiahkan sekitar 1 M lebih gitu. Itu untuk mahar. Makanya ya kita mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa, semampu yang kita bisa itu ya. Makna keseluruhannya adalah seseorang diperbolehkan membuat suatu penutup ruangan khusus di masjid untuk dirinya, tetapi dengan syarat tidak mempersempit tempat bagi orang yang sholat. Dan yang dipakai sebagai penutup itu tidak terbuat dari bahan yang permanen seperti tikar dan kain penutup. Dan hendaknya hal itu dilakukan pada malam hari. Jadi supaya tidak mengganggu, kemudian juga ini kan tidak mempersempit ruangan masjid, ya nggak ada masalah, tapi tidak boleh permanen. Dan ini pun kalau menurut saya pribadi khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kayak kita. Kalau kita kan sudah nggak perlu lagi itu melakukan hal seperti itu karena hukumnya sudah jelas. Misalkan sholat sholat rawatib, kemudian sholat tahiyatul masjid. Itu sudah jelas tuh sunnah, semua hukumnya sudah nggak ada masalah. Nah kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukum itu masih turun berangsur-angsur. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut kalau misalkan nanti Rasulullah amalkan di depan para sahabat, diikuti oleh para sahabatnya, yang tadi asal mulanya sunnah menjadi wajib. Nah ini juga akan kita bahas. Begitulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuat sebuah kamar yang terbuat dari pelepah daun kurma pada malam harinya. Bila siang hari, penutup tersebut beliau jadikan sebagai hamparan. Apa yang beliau lakukan tidak mengganggu siapapun, ya, tidak mengganggu orang banyak, tidak mengganggu siapapun, dan bahannya tidak terbuat dari bahan yang permanen. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar sholat sunnah itu dilakukan di dalam rumah masing-masing. Ya, jadi di dalam rumah masing-masing. Jadi ya kalau misalkan teman-teman mengerjakan sholat rawatib itu qobliyah dan ba'diyah itu sunnahnya di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar sholat sunnah dilakukan di dalam rumah masing-masing. Beliau melakukannya demikian dengan membuat kamar di dalam masjid. Karena beliau tidak menginginkan apa yang dilakukan itu difardukan atau menjadi fardu oleh oleh Allah Subhanahu wa taala atau difardukan oleh umatnya. Sehingga umat-umat yang lain nih, generasi kita nggak mampu melaksanakannya. Jadi itulah kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Jadi segala macam hukum itu detail kayak gitu ya kan.
ulama-ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab itu detail, mapping itu sudah ada semua. Jadi nggak sembarangan menentukan hukum, baik itu wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Ada kita sembarang aja, kayak gitu. Ujung-ujung kita yang kelilit sendiri, kayak gitu kan. Ujung-ujung kita yang kelilit sendiri. Ini haram, ini nggak boleh nih, ini dilarang di Indonesia, dan lain sebagainya. Padahal juga hukumnya juga tidak seperti itu. Akhirnya kejerat sendiri. Kemudian analisis lafadznya. Ihtajara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hujratan mukhassafatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kamar dengan pelepah daun kurma. Di dalam riwayat lain disebutkan ihtajaza, yang artinya membuat penutup untuk dirinya agar orang-orang tidak mengetahuinya. Itu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah sendirian itu supaya umatnya nggak tahu, itu bukan artinya Rasulullah menyembunyikan apa ya ibadah apa segala macam, enggak, tapi ya ini supaya nanti hukumnya itu tidak berubah kayak gitu kan. Kalau sunnah ya sunnah kayak gitu. Nah nanti baru setelah Rasulullah wafat, nah baru sahabat-sahabat menggali lagi kayak gitu apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fataba ilaihi rijalun waja'u yusalluna bisolatihi. Artinya tatabba'u di sini, fatatatabba'a di sini artinya mencari-cari, yakni mereka mencari-cari tempat beliau berada. Setelah mereka menemukannya, mereka berkumpul di dekatnya dan mengikuti sholat yang Rasulullah lakukan. Al-hadisa hingga akhir hadis. Di sini bentuk hadisnya secara lengkap adalah sebagaimana berikut. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ihtajara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hujratan mukhassafatan. Fasolla biha layali. Fasolla bisolatihi nasu min ashabihi. Falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fakharaja ilaihim faqala qad arabtul ladzi ra'aitu min soni'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kamar yang terbuat dari pelepah daun kurma. Beliau melakukan sholat di dalamnya selama beberapa malam. Sementara dari golongan para sahabat beliau mengikuti sholat beliau. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya, maka beliau menghentikan sholatnya lalu keluar menemui mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Maka sholatlah kalian, hai manusia, di dalam rumah kalian, karena sesungguhnya sholat yang paling utama itu adalah sholat yang dilakukan di dalam rumah. Seseorang di dalam rumah. Kecuali di sini ilal maktubata, kecuali sholat fardu. Jadi kalau yang namanya sholat sunnah itu paling afdolnya itu dilakukan di dalam rumah. Nah, kalau sholat fardu itu berjamaah di masjid. Falamma alima bihim ja'ala yaqaudu. Tak kala beliau mengetahui perbuatan mereka, beliau pun lalu duduk menghentikan sholatnya. Namun mereka belum keluar menemui para sahabatnya. Min soni'ikum di sini artinya adalah perbuatan kalian. Ilal maktubata di sini adalah kecuali sholat fardu. Itu ya, kecuali sholat fardu. Kemudian fikih hadisnya yang pertama adalah boleh membuat penghalang bagi setiap tempat di masjid apabila hal tersebut tidak mempersempit tempat bagi orang-orang yang sedang sholat. Jadi kalau misalkan kita mau buat penghalang itu boleh, tapi ini sudah nggak berlaku lagi.
Ini hanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hukum tidak berubah, karena yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat sunnah, yang mana kalau misalkan itu nanti diikuti oleh para sahabat, dilakukan secara langgeng kayak gitu, maka hukumnya akan berubah dari tadinya sunnah menjadi wajib. Itu yang Rasulullah hindari. Itu kalau sekarang sudah ketetapan hukumnya sudah fix kayak gitu kan, Rasulullah sudah wafat, sudah tiada, maka hukum sudah tetap. Yang kedua, disyariatkan dilakukan sholat sunnah itu disyariatkan melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Bisa juga sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Contohnya sholat tarawih itu juga dilakukan secara berjamaah juga boleh. Tetapi yang paling afdol, tidak ada ulama yang menyelisih pandangannya, yang paling afdol itu dilakukan tetap di rumah, itu di rumah masing-masing. Yang ketiga, sholat sunnah lebih utama dilakukan di dalam rumah, karena cara ini lebih mendekatkan diri kita pada keikhlasan. Ya, ikhlas kita tuh bisa terbentuk ketika kita melaksanakan ibadah di dalam rumah, serta dapat meramaikan rumah dengan zikir. Jadi rumah kita tuh ramai dengan zikir. Nah, perawi hadisnya di sini adalah Zaid ibnu Sabit bin Dahak an-Najari al-Madani. Itu nama lengkap dari Zaid bin Sabit. Ini mayoritas orang Indonesia tahu ya siapa Zaid bin Sabit. Yang mana beliau ini adalah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juru tulis wahyu, dan termasuk salah seorang sahabat terkemuka di kalangan orang-orang Ansor. Itu. Ya. Ia mengikuti Baitur Ridwan dan membacakan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menghimpun Al-Quran tersebut di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dialah yang mengurus pembagian ghanimah perang di Yarmuk pada saat itu, perang Yarmuk, dan telah meriwayatkan 92 hadis, dan beliau wafat pada tahun 45 Hijriah. Gitu ya. Jadi pada waktu usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an ini diterima oleh Abu Bakar untuk menyusun mushaf, ya. Jadi mushaf ya Al-Qur'an itu dibukukan, wahyu-wahyu itu dibukukan, sudah di-ACC-kan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini menugaskan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini awal-awal nggak mau dia. Saya lebih baik saya memindahkan Gunung Uhud daripada membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan itu. Ya tidak ada istilahnya wasiat untuk membukukan Al-Quran. Itu ya kan. Misalkan nanti kelak kalau misalkan aku sudah meninggal gitu, tolong dibukukan wahyu-wahyu. Itu Rasulullah nggak ada ngomong seperti itu. Dan ini banyak ulama yang berpendapat keberatan daripada Zaid bin Sabit itu berhubungan dengan bid'ah. Itu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan, maka sahabat otomatis sunnahnya para sahabat itu meninggalkan, kecuali ya berhubungan dengan wahyu, ya kan? Karena sudah di zaman Rasulullah itu sudah di zaman Abu Bakar, ketika Rasulullah sudah wafat tidak ada penghalangnya lagi, Al-Quran sudah fix, sudah full seperti itu, ya maka para Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Umar bin Khattab berijtihad, oke, kita bukukan. Dan itu memang bukan mudah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi 30 juz seperti yang sekarang ini, ya kan. Itu perjuangannya itu ya berliku-liku tuh. Bayangkan aja, misalkan ada sahabat Rasulullah yang menerima menerima surah Al-Baqarah misalkan ayat 3 sampai 5 di bagian sana, itu didatangin. Kemudian ada lagi sahabat Rasulullah yang menerima ayat yang sekian kayak gitu.
Itu semua didatangi, dikumpulkan jadi satu. Itu susahnya di zaman eh, di zaman para sahabat ketika menuntut ilmu. Kalau sekarang lewat YouTube itu sudah bisa ya kan, ada yang live streaming dan lain sebagainya. Itu pun juga saya juga bingung ya, masih kurang lah lagi. Kalau di zaman para sahabat itu ya kan, di zaman Rasulullah para sahabat itu belajar ilmu kayak gini, ini belajar hadis itu berat ya kan. Bahkan sekelas Yahya bin Ma'in itu aja di akhir hayatnya beliau bangkrut, habis uang, nggak punya apa-apa ya, karena beliau dedikasikan seluruh harta bendanya untuk hadis. 1 juta dirham itu bukan sedikit. Beliau habiskan semua untuk ilmu hadis. Itu jadi ya, saya itu kalau melihat daripada perjuangan para sahabat, tabiin, tabiin, tuh ya sedikit menangis lah. Kita belum ada apa-apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman atau yang tidak yang tidak berkenan seperti itu ya. Terus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur sebagaimana di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.